Ibu semuanya. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk hari ini. Saya boleh menyampaikan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu semuanya, saya mengangkat satu modul, yaitu pada modul 4, melatih dan mendidik budi pekerti. Bapak Ibu boleh memperhatikan di slide yang boleh saya inginkan dan dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh mengetahui apa-apa saja cara dan teknik kita untuk melatih dan mendidik budi pekerti itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang arti kata merdeka, mendidik, dan melatih. Kata merdeka belajar adalah merdeka atas diri sendiri, di mana minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melatih adalah mengajar seseorang agar terbiasa melakukan sesuatu. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga harus mengetahui pengertian daripada budi pekerti atau watak itu sendiri. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, kognitif, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kembali lagi saya ingatkan dan tekankan kembali bagi Bapak Ibu guru sebagai pendidik, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi, bukan hanya satu faktor saja untuk kita bisa mendidik dan melatih budi pekerti itu hanya di sekolah, tetapi peran keluarga dan lingkungan itu juga merupakan peran yang terbesar dalam anak mendapatkan budi pekerti. Mari kita sebagai pendidik lakukan apa yang menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab kita yang ada di sekolah, yaitu menjadikan diri kita teladan. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa budi pekerti itu merupakan perpaduan antara kognitif atau cipta dan afektif atau rasa yang nantinya menghasilkan psikomotorik atau karsa. Di sini saya mengambil contoh seseorang yang memiliki budi pekerti, misalnya perilaku jujur, di mana ketika anak memiliki budi pekerti jujur, kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia akan terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Nah, mungkin di dalam kita mengajar, pastilah Bapak Ibu pernah menemukan ini kepada sikap yang anak-anak murid kita tunjukkan. Di mana dengan rumusan sebagai berikut. Wawasan tentang kejujuran itu adalah kognitif, pengetahuan yang memang dikeluarkan oleh anak itu sendiri. Afektif, di mana perasaan gelisah atau tidak nyaman ketika anak melihat ketidakjujuran. Dan psikomotorik, yaitu berperilaku jujur yang ditampilkan anak di halayak. Dan saat ini saya juga akan menyampaikan tentang budi pekerti itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Di sini juga saya menyampaikan dan memberikan pemahaman bagi kita semuanya bahwa di dalam budi pekerti itu ada dua bagian yang tidak bisa kita hiraukan begitu ya. Dan ini sangatlah penting yang memang nantinya akan kita lihat atau akan tampak bagi anak-anak kita, yaitu budi pekerti yang pertama memiliki bagian biologis yang berhubungan dengan rasa. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya kan, ada anak yang takut, ya kan, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri,
hal ini tidak bisa kita tidak hiraukan, tidak kita perhatikan begitu. Yang kedua, bagian daripada budi pekerti yaitu intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Nah, pertanyaan bagi kita, atau mungkin terbesit nih pertanyaan di pikiran kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Bagaimana sih budi pekerti itu atau watak itu dibentuk? Ya kan? Nah, di awal saya sudah menyampaikan bahwa keluarga merupakan salah satu faktor juga untuk kita melatih dan mendidik budi pekerti itu. Ya, karena mengapa? Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Nah, bagaimana dengan kita yang di sekolah ini Bapak Ibu? Ya kan? Karena memang kita berada di sekolah sebagai pendidik. Nah, bagaimana dengan di sekolah pembentukan budi pekerti itu? Yaitu dengan kita sebagai pendidik yang pastinya memberikan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, pertanyaan saya, siapkah kita menjadi teladan Bapak Ibu semuanya? Siap. Dan pengingat dan penekan sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya yang memang sudah berkomitmen sebagai seorang pendidik sudah memiliki hal-hal budi pekerti ini, ya. Dan kembali penguatan bagi kita sebagai pendidik, yang pertama, tidak hanya materi yang kita ajarkan, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajarkan itu semuanya akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk pada masanya. Yang kedua, ingatlah hal sekecil apapun seperti ucapan, pujian, maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian daripada masyarakat. Ini sebagai penguat bagi kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, kita juga sebagai seorang pendidik harus mampu memahami kodrat murid. Jadi kita tidak hanya bisa menuntut, tetapi kita juga harus bisa memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Supaya apa? Supaya murid mampu berefleksi, mendapatkan pemahaman bermakna, sehingga murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Baiklah Bapak Ibu, itu merupakan paparan saya tentang pemahaman merdeka belajar pada modul mendidik dan melatih budi pekerti itu. Dari paparan itu saya memberikan kesimpulan bagi paparan yang boleh saya bagikan bagi Bapak Ibu guru pendidik. Yang pertama, jadikan pendidik sebagai teladan utama di sekolah. Dan kita sering mendengar ada semboyan yang mengatakan ing ngarsa sung telada, ing madya mangun karsa, dan tukmuri handayani. Yang kedua, jadikanlah orang tua partner dalam mendidik dan melatih budi pekerti itu di rumah. Yang ketiga, mendidik dan melatih budi pekerti itu secara berulang-ulang. Tidak hanya satu kali atau dua kali, tapi berulang-ulang. Karena kalau hanya 1 sampai 2 kali, kadang anak bisa lupa. Selanjutnya, budi pekerti dijadikan sebagai salah satu keberhasilan mengajar pendidik. Jadi, bukan hanya nilai tinggi, dapat juara, atau mendapatkan piala yang menjadi keberhasilan kita dalam mendidik, tetapi ketika anak memiliki budi pekerti yang baik, itu merupakan juga salah satu keberhasilan kita ketika kita mengajar. Dan yang terakhir, memberikan pembiasaan berdoa dan beribadah, meminta izin dan memberikan salam dan menyapa. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya tarik dan saya bagikan bagi Bapak Ibu untuk pemahaman tentang melatih dan mendidik budi pekerti itu. Di sini saya juga melampirkan
beberapa contoh daripada tindakan budi pekerti itu. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, menghargai pendapat dalam kegiatan belajar kelompok. Yang keempat, menghormati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Inilah penyampaian saya terhadap melatih dan mendidik budi pekerti itu. Dan marilah kita belajar bersama-sama untuk bisa menjadikan diri teladan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi.